Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali kita bertemu di sesi 5 mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pada sesi ini kita akan membahas tentang hubungan industrial. Apa yang dimaksud dengan hubungan industrial? Hubungan industrial diartikan sebagai sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan atau jasa menurut Suwarto pada tahun 2000. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pengertian hubungan industrial sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan industrial melibatkan sejumlah konsep, misalnya konsep keadilan dan kesamaan, kekuatan dan kewenangan, individualisme dan kolektivitas, hak dan kewajiban, serta integritas dan kepercayaan, menurut Michael Salomon pada tahun 2000. Jadi kesimpulannya, hubungan industrial adalah hubungan yang dijalin antara pekerja, pihak yang mempekerjakan, dan juga pemerintah. Nah, pihak yang terlibat dalam hubungan industrial atau pihak yang terlibat beserta fungsi dari masing-masingnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 102 Ayat 1 sampai 3, yaitu pertama, pemerintah. Fungsinya ialah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Lalu pihak yang kedua ialah pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh, yang berfungsi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, dan menyalurkan aspirasi secara demokratis. Dan pihak yang ketiga atau yang terakhir adalah pengusaha atau organisasi pengusahanya. Fungsinya ialah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Keterkaitan hubungan industrial dalam psikologi industri dan organisasi ialah yang pertama dalam hal manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi dan hubungan industrial, di mana dari faktor psikologinya telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan perusahaan maupun organisasi. Lalu dari sisi teorinya, hasil penelitian dan teknik-teknik atau metode tentang perilaku organisasi telah banyak diaplikasikan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas manusia di dalamnya. Yang ketiga, dalam hal pengembangan SDM dipengaruhi oleh psikologi industri dan organisasi terkait dengan rekrutmen, seleksi dan penempatan, serta pelatihan dan juga perkembangan atau pengembangan sumber daya manusia. Hal lain yang memiliki keterkaitan dengan psikologi industri dan organisasi adalah motivasi kerja, moral dan kepuasan kerja, di mana psikologi memiliki kontribusi yang cukup besar di dalamnya. Kita masuk ke paradigma baru hubungan industrial. Model manajemen baru yang berisi beberapa pekerjaan dan inovasi manajemen SDM yang meliputi pertama penugasan kerja yang fleksibel. Lalu ada cross training atau pelatihan lintas bidang. Lalu ada teamwork atau kerja dalam tim atau kelompok yang didukung dengan kompensasi berbasis kinerja, partisipasi karyawan formal, dan program keselamatan kerja. Sarana dalam hubungan industrial terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama serikat pekerja atau serikat buruh, lalu ada organisasi dalam perusahaan itu sendiri, lalu ada kerjasama bipartit atau suatu badan di tingkat usaha atau unit produksi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha. Lembaga kerjasama bipartit, kalau misalnya di bidang K3 bisa disebut dalam hal P2K3. Lalu ada lembaga kerjasama tripartit, yaitu lembaga kerjasama yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pekerja, dan organisasi pengusaha. Lembaga kerja ini bertugas untuk memberikan pertimbangan, saran, pendapat kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Lalu ada aspek peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri, lalu ada perjanjian kerjasama atau PKB, lalu ada peraturan perundangan ketenagakerjaan yang sudah berlaku, dan ada yang terakhir lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kita bahas sekarang tentang serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk karyawan atau pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Organisasi ini bersifat bebas atau tidak mendapat tekanan dari pihak manapun terkait dengan keputusan yang dibuat. Lalu bersifat terbuka atau tidak boleh memilih-pilih anggota
Lalu yang ketiga, mandiri atau membiayai dirinya sendiri untuk menghindari kepentingan pihak manapun. Lalu selanjutnya bersifat demokrasi, yaitu keputusan bersifat demokratis sesuai dengan organisasinya. Dan yang terakhir bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh serikat pekerjanya sendiri. Tujuan pembentukan serikat pekerja adalah untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dan serikat pekerja dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Jadi perusahaan tidak boleh menghalangi pekerjanya untuk membentuk serikat pekerja di dalam perusahaannya sendiri. Fungsi dari serikat pekerja sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 21 Nomor 2000. Yang pertama, fungsi serikat pekerja ialah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Lalu yang kedua, fungsinya ialah sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga ialah sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang berikutnya, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di suatu perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan beberapa pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lalu tujuan dari PKB ialah satu, mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja dan meningkatkan kegairahan serta ketenangan dalam bekerja. Nah, dasar hukumnya ada dua, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 115 yang mengatur tentang pembuatan dan pendaftaran peraturan perusahaan dan PKB atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua ialah Kepmenaker Nomor Kep 48/4/4/2004 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan atau PP serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama atau PKB. Ketentuan PKB dalam hal ketentuan umum memuat tentang hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja atau tata tertib perusahaan, lalu jangka waktu berlakunya PKB, lalu ada tanggal mulai berlakunya PKB dan tanda tangan para pihak yang membuat. Sedangkan ketentuan khusus dalam menyusun PKB, selain tadi ada ketentuan umum, ada ketentuan khusus, yaitu PKB dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja yang sudah terdaftar. Lalu didukung oleh sebagian besar pekerja di perusahaan tersebut. Masa berlakunya bisa sampai 2 tahun dan dapat diperpanjang. Setiap perpanjangan PKB harus disetujui secara tertulis oleh pengusaha dan serikat pekerja serta diajukan 90 hari sebelum masa PKB berakhir. Lalu kemudian dibuat dengan surat resmi sekurang-kurangnya rangkap 3. Salah satu rangkap diserahkan ke Depnaker untuk didaftarkan. PKB yang telah disepakati dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh pengurus yang oleh anggota dasar diperbolehkan. Lalu ketentuan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja bersama yaitu yang pertama, wajib melaksanakan ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja bersama. Jadi setelah ditandatangani oleh semua pihak, maka perjanjian tersebut wajib dijalankan. Lalu yang kedua, wajib memberitahukan kepada seluruh pekerjanya. Jadi misalnya ada perjanjian kerja baru, ya diberitahukan kepada seluruh pekerja yang ada di tempat kerja. Pengusaha mendaftarkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan. Nah, dalam hal ada perubahan PKB, yang perlu diperhatikan ialah yang pertama, keinginan untuk melakukan perubahan tersebut oleh para pihak harus diajukan secara tertulis. Jadi tidak boleh secara lisan tapi harus secara tertulis. Kedua, perubahan PKB harus dilakukan berdasarkan perjanjian bersama secara tertulis antara pengusaha dan pekerja. Lalu yang ketiga, perubahan PKB yang diperjanjikan kedua belah pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang berlaku. Tadi berikut penjelasan tentang PKB dan kita masuk ke bagian penghargaan karyawan. Ketika karyawan sudah bekerja, sudah memenuhi kewajibannya, maka perlu diberikan penghargaan oleh perusahaan. Yang pertama,
aspek gaji dan upah. Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Lalu ada gaji pokok dan tunjangan yang termasuk dalam komponen upah berdasarkan surat edaran Menaker nomor SE/07-Men/1990 tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non-upah, yaitu upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Lalu yang kedua, tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya, serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya, serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok. Jadi tentang penghargaan karyawan. Sekarang kita masuk ke konflik dan penyelesaian hubungan industrial. Tidak dapat dipungkiri, mungkin dalam berjalannya operasional perusahaan, suatu waktu mungkin akan terjadi konflik atau perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, bagaimana penyelesaian hubungan industrial ini? Yang pertama, secara teoritis ada 3 kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial menurut Budiono tahun 1995, yaitu melalui perundingan perundingan antara pihak-pihak yang terkait. Lalu kalau tidak bisa dirundingkan, lalu menyerahkan kepada juru atau dewan pemisah dan menyerahkan kepada pegawai perburuan untuk diperantarai. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ada beberapa prosedur yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik, antara lain: pertama, bipartit. Pengertian bipartit sebagai mekanisme adalah tata cara atau proses perundingan yang dilakukan antara dua belah pihak, yaitu pengusaha dengan pihak pekerja atau serikat pekerja apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan. Perundingan bipartit pada hakikatnya merupakan upaya musyawarah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak pekerja atau serikat pekerja. Lingkup penyelesaian hubungan industrial oleh bipartit yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan tentang penyakit akibat kerja, dan perselisihan antara pekerja dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada konsilisiasi atau arbitrase. Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi meliputi 3 jenis perselisihan, yakni perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara pekerja atau serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Tercantum dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004. Sedangkan arbitrasi adalah lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi 2 jenis perselisihan, yakni perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lalu ada mediasi. Mediasi ialah lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi meliputi 4 jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan penyakit akibat kerja, dan perselisihan antara pekerja atau serikat buruh dalam suatu perselisihan tercantum dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lalu ada yang terakhir ialah pengadilan hubungan industrial. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi, maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan ditempuh sebagai alternatif terakhir, dan secara hukum ini bukan merupakan kewajiban bagi para pihak yang berselisih, tapi merupakan hak bagi pengusaha maupun hak bagi pekerja. Mengajukan atau tidak mengajukan gugatan di pengadilan hubungan industrial hanya merupakan hak para pihak, bukan kewajiban. Pasal 5, 14, dan 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Baik, sampai sini dulu sesi kelima tentang psikologi industri dan organisasi. Seperti biasa, untuk
sesi tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya kita lakukan di Google Classroom. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.